Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Ketemu lagi dengan Mas Randi. Hari ini kita akan masih bahas tentang pilar kelima, yaitu poin pantang menyerah. Setiap individu setelah kita bahas tentang tanggung jawab, kita akan bahas tentang pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah? Teman-teman pasti pernah mengikuti perlombaan, teman-teman pernah mengikuti kompetisi, teman-teman pernah ingin mencapai sesuatu, teman-teman pernah mengerjakan project. Nah, biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu itu ada tantangannya. Yang tantangannya yang kadang membuat kita frustrasi, stres, kayaknya pengen mundur gitu, kayaknya pengen stop aja gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pantang menyerah, misalnya ingin tanya, teman-teman sudah punya mimpi? Ya, silahkan dijawab. Kalau sudah punya mimpi, selamat, bahwa teman-teman bersiap-siaplah untuk mencapai mimpi tersebut. Seperti tujuan, misalnya sering mengilustrasikan ya. Mimpi itu seperti tujuan. Kalau kita mau ke Bogor, mau ke puncak, maka dalam perjalanan biasanya kita akan mengalami tantangan dan rintangan. Kalau kita mau ke Bogor, lewat jalan biasa, kita lewat BSD Parung, biasanya kita akan ketemu jalan macet, jalannya mungkin ditutup, ada perbaikan jalan, jalannya rusak dan lain sebagainya. Nah, disitulah tantangannya. Kalau kita nggak kuat-kuat mental, ya udah deh, balik aja deh. Kayaknya macetnya nggak bisa diprediksi nih gitu. Walaupun sekarang ada teknologi. Jalan ke Bogor yang biasanya cuma 2 jam, bisa jadi 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Bisa lama banget. Nah, disitulah sama seperti kita mau mencapai mimpi kita. Nah, kalau kita target mimpi yang paling dekat apa? Kita mau kuliah. Oke, kuliahnya di mana? Oke, saya mau psikologi. Psikologi apa? UI. Oke. Jangan menyebut merek ya. Ya udah nggak apa deh. Mau ke UI misalkan. Gimana caranya kita mau ke UI? Ya tentu saja kita belajar. Bidang apa? Kalau kita mau psikologi ya kita pelajari apa sih yang kira-kira tesnya untuk bisa lolos SNMPTN, untuk bisa lolos tryout UTBK, untuk bisa lolos UTBK dan lain sebagainya. Nah, makanya sikap pantang menyerah ini sebagai pemimpin, karena misalnya ini kan menyiapkan kalian jadi pemimpin, ini harus punya. Nah, misalnya ini mau kasih tips beberapa cara untuk melatih sikap, Ingat ya, pantang menyerah ini juga butuh latihan. Yang pertama, jangan sesali kegagalan. Kegagalan itu biasa. Misalnya kan bilang, kita akan banyak belajar kalau kita gagal. Ya udah, nggak usah disesali, lanjut lagi. Bukan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit, berapa kali kita mau usaha lagi. Ikut lomba nggak menang, ya coba lagi. Kalau ikut lomba sekali nggak menang, udah nggak usah ikut lomba lagi. Ya, it means we gave up. Yang kedua, tetap optimis. Memang tidak semudah mengucapkan harus optimis. Nah, yang misalnya dimaksud optimis adalah melihat masa depan dan kita melihat orang-orang yang sudah pernah melakukan itu dan berhasil. Itu jadikan motivasi buat kita. Oke, tetap optimis. Yang ketiga, bersikap tenang. Tenang, artinya kita ketika ada masalah, ada tekanan, ada belajar nggak ngerti-ngerti, ya udah tenang aja. Refreshment sedikit, balik lagi ke sana, tetap tenang. Cari sesuatu yang membuat kita tetap tenang. Ya. Lalu yang keempat, percaya diri. Percaya kepada kemampuan diri. Nah, ini juga penting. Nah, inilah bagaimana teman-teman melatih percaya diri, yaitu dengan cara apa? Ketika ulangan, ketika ujian, ya udah nggak usah nyontek. Percaya sama diri sendiri deh, percaya aja. Karena itu melatih kemampuan kita untuk pantang menyerah. Kalau teman-teman udah give up, aduh, ya udah WhatsApp teman, sekarang online ya, kita kan nggak tahu teman-teman mau nyontek mau nggak, nanti ini akan menjadi jati diri teman-teman loh. Yang kelima, melakukan suatu tindakan. Ya just do it. Jadi nggak usah terlalu lama mikir kalau kita mau melakukan sesuatu, project, kolaborasi, tugas, ya udah just do it. Semakin lama kita berpikir, semakin nggak jadi biasanya. Udah ntar deh. Kita kan banyak distraction, kita udah bahas itu, banyakan distraction. Yang keenam, berani menghadapi tantangan. Dalam kehidupan itu selalu ada tantangan. Nah, ketika kita dihadapi oleh tantangan baru, ya hadapi aja. Jadi tantangan ini bukan
suatu hal yang membuat kita mundur, tapi justru malah maju. Kalau kita di depan ada mobil, kita lagi bawa mobil nih, di depan ada kemacetan, ya kita cari alternatif lain. Gitu. Jadi otak kita jadi berpikir gitu. Jadi tantangan itu terkadang bukan hanya dalam pelajaran, tapi dalam kehidupan, teman kita, ya kan, sahabat kita diuji sama sahabat dan lain sebagainya. Oke, nah pantang menyerah juga ini identik dengan mengeluh. Sebisa mungkin ya kita tidak mengeluh. Kalaupun kita mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan, kepada Allah yang lebih aman, lebih relevan. Karena kalau kita semakin banyak kita mengeluh, maka itu akan membuat diri kita semakin semakin gak semangat. Apa-apa dikeluhkan nih, aduh banyak ini, aduh ini begini, aduh kenapa sih ini begini. Karena kita tidak melakukan, tidak action. Kalau kita action, ya udah lakuin aja. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengeluh. Kalaupun kita perlu mengeluh, oke, kita manusiawi. Mengeluhlah kepada Tuhan ketika kita sholat atau beribadah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.